Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wantan informasi terbaru dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lain dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air yang senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab dimanapun melaksanakan pekerjaan saat ini. Dan secara khusus kepada Bapak Ibu honorer dan tentunya juga Bapak Ibu yang sudah dinyatakan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bapak Ibu, di kesempatan ini ada informasi terkait keputusan baru Menpan RB tentang kontrak P3K paruh waktu. Dikatakan Bapak Ibu bahwa kontrak P3K paruh waktu hanya berlaku untuk 1 tahun. Nah, apakah benar informasi itu Bapak Ibu dan bagaimana regulasinya? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Sesuai keputusan Menpan RB, kontrak P3K paruh waktu hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang asalkan penuhi ketentuan ini. Sampai saat ini pemerintah harus berupaya untuk menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer di Indonesia. Salah satu upaya yang diambil pemerintah dengan mengangkat honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Berbeda dengan kontrak P3K penuh waktu yang sampai 5 tahun. Kontrak P3K paruh waktu hanya 1 tahun dan tidak bisa otomatis diperpanjang. Dasar hukum dan jangka waktu kontrak. Peraturan mengenai pengadaan P3K paruh waktu ini tertuang dalam Peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam diktum ke-13 disebutkan bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun. Artinya setiap 1 tahunnya kontrak kerja akan dievaluasi untuk menentukan apakah kontrak P3K paruh waktu akan diperpanjang atau diubah menjadi P3K penuh waktu. Pengangkatan bertahap P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Sebagai informasi, pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu adalah solusi sementara dari pemerintah. Pemerintah juga mengatakan bahwa P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu secara bertahap. Hal ini disebutkan pada diktum ke-18 keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebutkan bahwa hasil evaluasi kinerja akan menjadi pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Bunyi diktum ke-18, faktor-faktor yang mempengaruhi perpanjangan kontrak. Perpanjangan kontrak P3K paruh waktu sangat tergantung pada beberapa faktor berikut. 1. Kinerja. P3K paruh waktu yang memiliki kinerja baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kerja menjadi pertimbangan utama untuk bisa memperpanjang kontrak. 2. Kebutuhan instansi. Jika instansi masih membutuhkan tenaga P3K paruh waktu pada posisi yang diduduki, maka kemungkinan perpanjangan kontrak akan lebih besar. 3. Ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran dari instansi juga mempengaruhi perpanjangan untuk P3K paruh waktu. Kemudian evaluasi kinerja berskala. Kinerja P3K paruh waktu akan dievaluasi secara berkala, baik secara triwulan maupun tahunan. Selain itu, instansi juga akan menilai kebutuhan tenaga kerja pada posisi yang ditempati oleh P3K paruh waktu. Jadi kesimpulannya, jika hasil evaluasi kinerja P3K paruh waktu baik dan instansi masih membutuhkan, maka kemungkinan besar bisa memperpanjang kontrak atau diubah status menjadi P3K penuh waktu. Jadi Bapak Ibu, untuk kontrak P3K paruh waktu yang disampaikan oleh Menpan RB berdasarkan keputusan nomor 16 tahun 2025 bahwasanya kontrak P3K hanya 1 tahun khusus P3K paruh waktu. Namun apabila kinerja baik dan dibutuhkan oleh instansi tersebut akan diperpanjang kontraknya. Demikian informasi ini Bapak Ibu semua dapat bermanfaat. Terima kasih.